Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau mengobrolkan lagi terkait impian. Jadi di dalam salam yang saya ucapkan mengandung impian, yakni impian sehat. Namun sebelum saya mengobrolkan hal itu, terlebih dahulu I am thanks for all my friends, even do not understand my language Indonesian, love and watching my video. Nah, saya sangat yakin teman-teman melakukan itu karena cinta atau feeling saya dari sini karena memang teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian sudah terinstall satu value, yakni let's go together, dan lainnya yang saya banggakan bagaimana teman-teman, khususnya my friend who do not understand my language Indonesian, watching my video because appreciate my video. Kira-kira seperti itulah gambarannya. And excuse me, my English little. Itulah sebabnya saya menyampaikan sesuatu itu dalam bahasa saya, bahasa Indonesia, karena memang my English no fluent, my English little. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kembali apa yang saya katakan bahwa di dalam salam saya itu mengandung satu impian, yakni impian sehat. Bagaimana impian ini menjadi realita atau menjadi pengalaman untuk masing-masing kita, dan kita tahu antara impian itu dengan realita itu atau upaya menjadi realita itu ada tindakan. Namun kali ini saya sedikit menekankan bagaimana soal impian itu. Sebelum kita bertindak terkait dengan upaya-upaya bagaimana supaya impian itu menjadi nyata, terlebih dahulu refleksikan impian, hasrat atau keinginan kita. Pertanyaannya begini, seberapa jelas impian kita itu atau hasrat kita itu dibenar? Memang kuncinya ketika kita membuat suatu impian, maka harus jelas di benak. Jelas di benak di sini maksudnya apa? Maksudnya bagaimana impian itu tergambar di benak kita, sehat seperti apa atau gambaran sehat yang kita inginkan. Contoh, misalnya saya punya impian untuk sehat, maka saya harus menggambarkan sehat yang saya inginkan. Katakan saya sudah gambarkan bahwa berat badan saya harus sekian, gerak perilaku saya ketika saya melakukan aktivitas atau berjalan harus begini modelnya. Pokoknya saya gambarkan sehat yang saya inginkan itu, dan membayangkan diri saya sendiri itu yang sehat. Memang di sini ada yang menasihatkan untuk kita terus melakukan afirmasi. Misalnya
saya harus terus mengatakan atau menegaskan kepada diri sendiri bahwa saya adalah orang yang sehat. Dan itu diucapkan terus-menerus sampai ditangkap oleh alam bawah sadar kita, dan bagaimana impian itu terinstal di benak. Nah, dan nantinya alam bawah sadar itu akan bekerja secara otomatis untuk mewujudkan impian kita. Teman-teman sekalian, itu terkait dengan saran bagaimana orang menasihatkan untuk melakukan afirmasi. Dan yang saya mau katakan begini. Jadi, ketika kita membuat suatu impian atau ada satu hasrat, itu boleh dikatakan sebagai doanya kita. Nah, di sini refleksi penting yang sama-sama kita perhatikan, bagaimana suatu impian merupakan satu doa, dan ketika kita menetapkannya dan membuatnya selalu jelas di benak, itu merupakan suatu bentuk permintaan. Dan saya kira kita punya keyakinan permintaan itu sudah ada yang mendengarkan. Nah, di sini hukum kepercayaan berlaku. Bagaimana rasa percaya ketika kita membuat suatu permintaan, atau kita menyebutnya sebagai doa, atau impian tadi itu kita menyebutnya sebagai suatu doa, ada yang sudah mendengarkannya dan siap untuk apa? Untuk menyediakan permintaan kita. Tugas kita berarti menariknya. Tinggal kita menarik, bahkan yang menyiapkan itu menunggu kapan kita menarik impian yang kita buat itu. Terus menarik di sini berarti ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan penekanan pertemuan kali ini terkait dengan tema yang saya katakan ini, yakni bagaimana kejelasan impian kita itu di benak. Gambaran yang saya lakukan tadi itu merupakan referensi suatu pemahaman kalau jelas di benak impian itu sekaligus membuat yang mensuplai keinginan kita itu mendengarkannya dan menyediakannya, tinggal kita menarik. Nah, menarik ini kan dalam arti tindakan-tindakan yang kita lakukan. Yang pasti tindakan yang kita lakukan serasi dengan impian kita. Nah, itulah sebelum masuk pada tindakan-tindakan yang kita lakukan, terlebih dahulu memang saya menggambarkan secara garis besar bagaimana suatu niat yang baik, impian yang baik, hasrat yang baik itu sedemikian rupa jelas di benak. Mungkin itu yang saya perlu share pada kesempatan ini, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih juga kepada all my friends who do not know my language Indonesian, watching and love my video. Saya minta maaf, demikianlah adanya penjelasan saya terkait dengan tema tadi itu, bagaimana impian, hasrat atau niat
sedemikian rupa jelas dibenahi. Dan kita meyakini bahwa niat kita, impian kita ketika kita buat, ada yang mendengarkannya, ada yang menyediakannya, dan yang menyediakan itu senantiasa tunggu kapan kita mengambilnya. Itu bahasa dari saya, tinggal bagaimana bahasa dari teman-teman terkait dengan ini. Mungkin demikian saja. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat sempurna dan mudah abadi.